Amicus Umbukawa Jawa dengan NIM 103/2023-0060. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif di sekolah. Penjelasan alur prosedur atau tahapan dari awal hingga akhir pendidikan inklusif di sekolah. Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang mengakomodasi semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dalam lingkungan sekolah yang sama. Berikut adalah alur prosedur atau tahapan dari awal hingga akhir implementasi pendidikan inklusif di sekolah. Pertama, kesadaran dan komitmen. Pihak sekolah termasuk kepala sekolah, guru, dan staf harus memahami konsep pendidikan inklusif dan berkomitmen untuk menerapkan pelatihan dan workshop tentang inklusif bisa diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Yang kedua, identifikasi dan penilaian. Identifikasi siswa dengan kebutuhan khusus melalui observasi, penilaian awal, dan informasi dari orang tua. Penilaian lebih mendalam dilakukan oleh tim khusus seperti psikologi, guru khusus, dan lain-lain. Untuk memahami kebutuhan spesifik setiap siswa, perencanaan individual program IEP membuat rencana pendidikan individual yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Rencana ini melibatkan orang tua, guru, dan spesialis lainnya untuk menentukan tujuan belajar, metode pengajaran, dan dukungan yang dibutuhkan. Yang ketiga, adaptasi kurikulum dan pembelajaran. Menyesuaikan kurikulum dan strategi pembelajaran agar sesuai dengan berbagai kebutuhan siswa. Menggunakan berbagai metode pengajaran, alat bantu belajar, dan teknologi yang diperlukan. Keempat, pelaksanaan dan pengajaran. Guru melaksanakan strategi pengajaran inklusif di kelas. Dukungan tambahan diberikan melalui guru pendamping, asisten, atau tenaga spesialis jika diperlukan. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Secara berkala, memonitor perkembangan siswa melalui penilaian formal dan informal, mengevaluasi efektivitas IEP dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang keenam, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan perkembangan anak. Membangun kerjasama dengan komunitas, organisasi, dan layanan lainnya yang dapat mendukung pendidikan inklusif. Yang ketujuh, profesional berkelanjutan. Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru dan staf untuk meningkatkan kemampuan dan menerapkan pendidikan inklusif. Mengikuti perkembangan terbaru dalam penelitian dan praktik pendidikan inklusif. Penyesuaian infrastruktur. Penyesuaian fasilitas fisik sekolah untuk memastikan aksesibilitas bagi semua siswa, misalnya ramp, lift, toilet khusus. Menyediakan alat bantu khusus seperti perangkat audio, buku braille yang diperlukan oleh siswa. Peninjauan dan pengembangan kebijakan. Melakukan peninjauan rutin terhadap kebijakan sekolah terkait. Penyesuaian kurikulum. Kurikulum sekolah harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Pembentukan tim inklusif. Sekolah harus membentuk tim inklusif yang terdiri dari guru, staf sekolah, dan ahli lainnya yang bekerja sama untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Pelatih dan dukungan guru. Guru perlu menerima pelatihan dan dukungan yang memadai untuk siswa dengan kebutuhan khusus inklusif. Mengembangkan kebijakan baru yang lebih mendukung praktik pendidikan inklusif.
Proses ini membutuhkan kerjasama dan komitmen dari setiap pihak terkait untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung semua siswa. Identifikasi kebutuhan inklusif. Sekolah harus mengidentifikasi kebutuhan inklusif di lingkungan mereka. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang siswa dan kebutuhan khusus yang ada dan menentukan apakah sekolah memiliki sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan inklusif. Evaluasi dan penempatan. Setelah identifikasi kebutuhan inklusif dilakukan, siswa dengan kebutuhan khusus akan dievaluasi untuk memberikan tingkat dukungan yang mereka butuhkan. Pemantauan dan evaluasi. Proses inklusif harus dipantau dan dievaluasi secara teratur dan memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Dukungan keluarga. Komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua dan keluarga siswa sangat penting dalam pendidikan inklusif. Transisi ke tahap berikut. Ketika siswa dengan kebutuhan khusus siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam pendidikan mereka, sekolah harus memastikan bahwa transisi mereka berjalan lancar. Berikut ini beberapa juga penjelasan kebutuhan untuk pendidikan inklusif di sekolah. Yang pertama, aksesibilitas fisik. Aksesibilitas fisik di sekolah adalah aspek penting dari pendidikan inklusif. Ini memastikan bahwa semua pihak termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan mengakses semua area dan fasilitas sekolah dengan aman dan nyaman. Kedua, kurikulum yang disesuaikan. Ini menyesuaikan kurikulum dalam konteks pendidikan inklusif adalah proses penting untuk memastikan semua siswa termasuk mereka dan kebutuhan khusus dapat mencapai tujuan belajar mereka. Yang ketiga, dukungan pendidikan khusus. Dukungan pendidikan khusus adalah berbagai bentuk bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan unik siswa dan disabilitas untuk kebutuhan khusus lainnya. Yang keempat, lingkungan pendidikan inklusif. Lingkungan inklusif dalam pendidikan adalah suatu lingkungan di mana semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat belajar bersama-sama dalam suasana yang mendukung, menghormati, dan merayakan keberagaman. Yang kelima itu kolaborasi dan koordinasi. Kolaborasi dan koordinasi adalah kunci dalam menerapkan pendidikan inklusif dan efektif. Ini melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk memastikan bahwa semua siswa termasuk mereka dan kebutuhan khusus mendapatkan dukungan yang efektif yang mereka butuhkan. Keenam, dukungan emosional dan sosial. Dukungan emosional dan sosial adalah aspek penting dan pendidikan inklusif membantu siswa merasa aman, diterima, dan termotivasi untuk belajar. Yang ketujuh, penilaian yang inklusif. Penilaian yang inklusif adalah pendekatan dalam mengevaluasi kemajuan dan kemampuan siswa dengan cara yang adil dan sesuai dengan berbagai kebutuhan belajar mereka. Nomor 3, penjelasan peran atau fungsi dari kebutuhan tersebut. Kebutuhan dari pendidikan inklusif memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap individu termasuk mereka dengan kebutuhan khusus mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Ini memungkinkan untuk menciptakan lingkungan belajar dan inklusif yang ramah bagi semua siswa, mempromosikan keragaman, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, pendidikan inklusif
Ini membantu memastikan tidak ada siswa yang dikesampingkan atau diabaikan dalam proses pembelajaran. Nomor 4, kurikulum untuk pendidikan inklusif. Kurikulum untuk pendidikan inklusif adalah kurikulum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, termasuk mereka dan kebutuhan khusus. Berikut ini adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kurikulum untuk pendidikan inklusif. Yang pertama itu fleksibilitas. Kurikulum inklusif harus memiliki fleksibilitas yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan beragam siswa. Yang kedua, penekanan dan keterampilan hidup. Kurikulum itu harus memberikan penekanan dan pengembangan keterampilan hidup yang penting bagi semua siswa. Ini meliputi keterampilan komunikasi, keterampilan sosial, keterampilan adaptasi, dan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, kurikulum yang terintegrasi. Kurikulum inklusif harus mempromosikan pendidikan terintegrasi dalam pembelajaran. 4. Diversifikasi materi dan metode pembelajaran. Kurikulum inklusif harus menyediakan materi dan metode pembelajaran yang beragam. Ini memungkinkan siswa dan kebutuhan khusus untuk belajar dengan cara yang sesuai bagi mereka. Yang kelima, kolaborasi antara guru dan staf pendidikan khusus. Kurikulum inklusif membutuhkan kolaborasi yang erat antara guru, kelas, dan staf pendidikan khusus. Guru dan staf pendidikan khusus bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pengajaran yang efektif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. 6. Evaluasi yang inklusif. Evaluasi dan dalam kurikulum termasuk inklusif yang harus mempertimbangkan kebutuhan khusus dan kemampuan siswa dengan kebutuhan khusus. Demikian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.